Hi guys and welcome back. Hari ini saya mau bicara tentang cara belajar bahasa dari nol. Dari nggak bisa sama sekali sampai bisa. Mungkin buat kalian banyak yang mau belajar bahasa Inggris. Di channelku, subscribersku mungkin udah pada bisa bahasa Inggris. But kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali dan pingin bisa, saya akan share pengalamanku belajar bahasa. Di sekolah, saya belajar bahasa Prancis. Lumayan banyak belajar bahasa Prancis di sekolah dan tidak pernah bisa ngomong apapun. Je ne sais pas, je ne sais quoi. Est-ce que je peux aller à salle de bain? Like that's all I can say. Habis itu mati gaya total. Saya juga punya pengalaman belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab di Indonesia dan saya belajar bahasa Arab kebanyakan dari orang Indonesia di sekolah, di komunitas orang Indonesia yang bisa bahasa Arab. So mungkin ada sedikit logat Indonesia di bahasa Arabku waktu itu. Kurang lebih kayak orang belajar bahasa Inggris di kampung Inggris di Pare. Apakah bisa ngobrol? Ya, tapi nggak sebagus saya bicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia of course is my other language and bahasa Indonesiaku bagus menurut saya, tapi kurang sempurna karena saya masih ngomong hal-hal aneh. Kadang-kadang kayak saya udah 20 tahun di Indonesia. Ada bulenya dikit ya, karena kalian bilang 20 tahun dan saya 20 tahun. Aneh gitu, ada sesuatu deh. Tapi saya paling pintar di antara bahasa itu, ya paling pintar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya belajar 100% otodidak. Saya pernah bikin video soal itu, cara saya ngajarin diri saya bahasa Indonesia. Of course dengan bicara sama orang di sekitarku, tapi the strategy itu bisa dipakai untuk bahasa Inggris juga. Tapi kali ini saya mau belajar bahasa Spanyol. Dan bahasa Spanyol mungkin saya pikir harusnya sulit ya, karena grammarnya lebih ribet daripada bahasa Indonesia atau dibanding bahasa Inggris. Itu di otakku. But I came across a video. Gue ketemu salah satu video di YouTube and it was how to acquire a language. Nggak di study gitu, tapi diserap. And I was thinking, oh itu menarik. So yang aku dapat dari video itu ada beberapa yang menarik. Angka kesulitan bahasa itu beda-beda. Tergantung kita dari mana juga. Tapi kalau kita sebagai native English speaker dan kita mau belajar bahasa Indonesia, itu dibilang level 3. So itu butuh 900 jam. Sampai bisa, ya kurang lebih bisa lah gitu. Mungkin jadi kebuzir lah. Jadi kebuzir di bahasa Inggris, ya level itulah 900 hours. Dan katanya Spanyol buat saya itu akan lebih cepat, 600 jam. Ada yang lebih sulit lagi, butuh huruf yang beda-beda. Jadi butuh 2200 jam sampai bisa cas-cis-cus. Masih salah tapi it's okay lah. So begitu. Kalau native Indonesian, saya tidak tahu tingkat kesulitan bahasa Inggris, tapi nggak mungkin lebih dari 5. So 1000 jam, hitung aja 1000 jam lah. Kalau kamu di mobil dan ada iklan di pinggir jalan, oh bisa langsung fasih bahasa Inggris dalam 7 hari atau uang kembali. Bagus tuh. Itu goblok, itu bohong. Karena nggak mungkin kita lancar dalam hitungan beberapa hari saja. Nggak mungkin. We could say a few things, seperti kalau hanya punya 7 hari, mungkin kita bisa I want to go, I want to eat, I want to drink, where is the bathroom? Tapi setelah 5 menit, mati gaya, mau ngomong apa lagi lo? 1000 jam. Setiap kali kita belajar kata baru seperti 1 perak, gak terlalu berharga, tapi kalau kucing ini penuh dengan banyak perak, itu udah ada harganya. Mungkin butuh kucing yang lebih besar lagi. So just keep collecting pennies. Setelah 1000 jam, kamu pasti bisa bahasa Inggris tanpa belajar grammar. Karena video itu yang gue nonton, itu dia udah belajar berapa banyak bahasa pakai metode ini. Dia nggak pernah belajar grammar. For this year,
forget about grammar. Do not study grammar. Wait until you speak the language fluently or semi-fluently, then study the grammar. That's the way children do it. So if you study grammar, it actually hurts. It's going to hinder your natural production of the language. Dia bisa bahasa Arab, tapi kayaknya dia nggak bisa nulis dan baca bahasa Arab. من سنة بالظبط أنا ما كنتش أعرف العربي ودلوقتي أنا بتكلم العربي كويس مش كويس جدا بس أنا مبسوط مع العربي. Even the writing and the reading, it comes second. Jadi speaking first. Banyakin listening. 99% of your focus should be on comprehensible input. Those are things you hear or things you read. Makes sense. Karena kita belajar seperti bayi. Bayi nggak banyak ngomong. Dia banyak menyerap. Dia dengerin cerita, dia suka nonton yang gampang buat anak kecil. So, papa itu bilang bahwa 80% dia belajar dari buku anak kecil. Gue pakai majalah Bobo. Well, dia juga ternyata pakai cerita anak kecil. Tapi kalau mau belajar bahasa Inggris, ini nggak harus buku bahasa Inggris, Mandarin atau apa nggak ngaruh. Yang penting gambarnya. Kata bapak itu, you open it up and gurunya ceritakan apa yang terjadi di gambar dan dia nanti tanya kita pertanyaan yang bisa dijawab dengan iya atau tidak. The girl likes the tiger very much. She's giving the tiger a big hug. Does she like the tiger? And you say, yeah. Now the tiger is being very bad. He's eating from the pot. Is he eating from the glass? No. Pot. He's stealing. He's stealing from the fridge. Kita nggak banyak ngomong di sini. Language acquisition is all about listening. Hanya tanya sedikit-sedikit seperti, what is this? This is lettuce. What's this? These are carrots. What's this? What's that? What's he doing? What's she doing? And why? Kita sebagai guru nggak harus koreksi murid, cuman harus pakai bahasa Inggris total, nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali, dan kita cuman bicara yang sesimpel mungkin sama kayak anakku belajar. Gue 100% pakai bahasa Inggris sama dia, dan dia nggak ngomong, dia cuman terima why, nggak pernah tanya kenapa. Kalau mau tanya kenapa, jangan tanya kenapa soal grammar. Langsung ke kontennya. Why is he doing that? Why? Because he's a bad tiger. Udah gitu lah. Nggak terlalu penting ya. Tapi ya itu, dia 80% pakai buku anak kecil dan 20% pakai majalah. هذه مجلة. Majalah. Okay, majalah. Majalah bahasa apa aja. He wants his teacher, dia mau gurunya gini. This is a very big house with a pool. This house must be very expensive. And it has a green roof. Is this house in Alaska? No. Is the house black? No, the house isn't black. The house is yellow. Dia ketemu guru. Well, gratis nggak gratis. Dari app Hello Talk bisa ketemu orang di apps itu yang bisa diajak tukar bahasa. So after watching this guy's video, I decided to change my strategy. I'm gonna spend more time on stories at 75% speed. No pueden atraparme. ¡Corre! ¡Corre lo más rápido que puedas! Érase una vez una tortuga. Tips dari saya, dari lihat anakku belajar ngomong, saya lihat bahwa 10 bulan pertama, 11 bulan pertama, dia itu hanya bikin suara aneh. Why? Itu suara keluar dari mulut dia. Entah kenapa. Ya, I don't know, latihan. Ambil waktu untuk belajar kembali seandainya kamu bayi. Belajar itu suara. Take the alphabet, ya. A, B, C, D, E, F, G. Sebenarnya itu alfabet kurang beberapa suara. Karena di bahasa Inggris ada 26 huruf and like 44 suara. Where's the th?
in think? Where's the in that? Where's the ah in saw? Where's the je in casual? The sh in shoes. Bahasa Indonesia nggak punya suara sebanyak bahasa Inggris. So, mau nggak mau, kamu harus belajar suara baru. Saya lagi mengalami itu di bahasa Spanyol sekarang karena itu huruf V di bahasa Spanyol ada gitu huruf V, tapi bacanya B katanya. Tapi kalau gue dengar, itu kayaknya bukan B biasa deh. It's not Bibo. Mereka nggak ngomong Bibo. Karena gue dengar dengan kupingku dan lihat dengan mataku. Karena gue lihat bibir mereka. Dan dia nggak ngomong Bibo. It's like lain lah. It's like Bibo, Bibo. I don't know, gue nggak bisa, belum bisa. Nanti gue bisa tapi. Pokoknya saya harus latihan terus. Dengerin terus. Gue baru, I don't know, 20 jam. Dan gue butuh 1000 jam atau 600 jam atau berapa jam lah. So this dude says flashcards nggak butuh, Duolingo itu nggak butuh, and you butuh guru sama beberapa majalah. Jadi itu metodenya dia, sangat menarik dan saya merasa lebih semangat belajar bahasa Spanyol karena bahasa Spanyol grammarnya rumit, lebih rumit daripada bahasa Inggris. Well, that's what I feel like now. Kalau di bahasa Indonesia ada ini, itu. Dan di bahasa Spanyol ada like 100 cara untuk bilang ini dan itu. Este, ese, esta, esta, esto, eso, pokoknya banyak deh. Jadi kata bapak itu, who cares? Nikmati aja. Quiero esta casa. Dan dia bilang aturan pertama kalau ketemu guru gitu, jangan pakai bahasa lain selain bahasa itu. Bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris saja. Tapi kamu belum bisa ngomong apa-apa. It's no problem. Pakai tangan. Kalau di Indonesia gini ya. Kalau mungkin di Kanada gini. Oh, eat. Eat. Are you hungry? Yes. Jadi kita harus menyerap bahasa dengan cara yang kita bisa mengertilah kurang lebih dari konteksnya atau dari gerakannya atau apa. Itu pakaian, penampilan, atau apapun yang ada di majalah gitu, ada di gambar majalah. That's like super awesome. Karena pertama I was like, oh my god, ini grammar Spanyol like, aduh minta ampun susah gitu, ribet, aduh lah. Mendingan nggak usah ya. And then setelah aku lihat itu like, oh ya, memang nggak usah. Sama kayak bahasa Inggris. Karena Z, anakku, dia udah bisa pakai grammar, tapi dia nggak belajar grammar. I'm using my imagination that the two mermaids. It feels like home. Tell me about your trip to the Dominican Republic. We had snakes, the wiggly snakes, but I think they're already in Bali. Who did you see? Maybe I saw my real uncle. Yeah, you did. What else did you do? I'm done. Dia lagi sering pakai past tense. Instead of saying, I threw it in the garbage, mungkin dia bilang, I throwed it in the garbage. Yakni, saya udah buang di tempat sampah. I would say, you threw it in the garbage? Good girl. And lama-kelamaan, dia menyerap itu semua. Satu lagi yang dia suka masih salah is like, seperti like mungkin mau buka apalah, and she'd be like, it's more harder to open this one. Like it should be, it's harder to open this one. Tapi mungkin dia masih belajar apalah, kapan pakai more, kapan pakai er. Tapi dia nggak pernah tanya saya, kenapa pakai more, kenapa pakai er, aturannya apa? Karena we don't need to learn it. Itu akan datang sendiri. So you don't need to. It's a waste of time. Daripada kita hafalin conjugations, sangat membingungkan by the way, untuk hafal itu buat orang biasa saja ya. Mungkin kalau genius bisa-bisa aja. But you don't have to do that. Kamu dengar terus, they are. Nggak mungkin kamu bilang they is. Nggak mungkin kamu pakai they is karena seperti
rasanya salah tuh. Because you've heard it just so many times. Z mulai ngomong banyak setelah dia udah punya 300 kata. Pas umurnya 2 tahun. No. So who changes the diaper? You want mommy, daddy, or Nana? No, mommy. No, mommy. What about daddy? Mommy's done. Happy. Okay, daddy. I'm scared. Are you scared? I'm scared. He's more scared of you. I'm scared. What do you mean you're scared? Here. This is the beak. Oh. Yeah. Hello. Hello? Hello, guys. Hi, guys. And for my tips, I would like to add that penting banget untuk punya motivasi. Ketika kita belajar bahasa dari orang tua kita, itu motivasinya lumayan gede gitu. Makin cepat kita belajar bahasa, makin cepat kita bisa pilih makanan kita dan minta show tertentu di iPad. So we are going to have an improved quality of life. Nah, ini motivasi yang gede banget. I would love to live somewhere in the Caribbean or in Latin America. ¿Dónde es la señorita Sasa? Señorita Sasa es en una casa grande. And that's gonna be me in the big house, speaking Spanish with my bule gardener. Las plantas, rápidamente. Menikmati Money Heist, tanpa subtitles. And I don't know, mungkin gayanya lebih Spanyol dah. Atau apalah, pokoknya harus punya impian. Impiannya mau kerja di perusahaan asing dan gaji gede, atau impiannya mau keluar negeri, nikah sama orang New Zealand. Setiap orang punya impian yang beda-beda. Atau mungkin cuma mau jadi backpacker dan mau keliling dunia. Pakistan, Ethiopia, Kanada, Lithuania. Bahasa Inggris itu kayak ini loh, apa? Like a pocket knife. Lumayan membantu. Kita bisa banyak dengan pocket knife saja. 1,5 miliar orang bisa bahasa Inggris. Kamu akan dapat apa yang kamu inginkan. Jadi mau segini, atau mau segini, atau mau segini, kan up to you. Tapi kalau kamu mau segini, gak akan dapat segini. Dan habis itu, kamu bisa pilih logatnya. Kamu mau jadikan logat apa sebagai patokan? British English, American English, Australian, dan memang logatnya, waduh, mungkin ratusan kali ya. Tapi ada logat yang standar saja, like kayak orang ngomong di berita gitu. Kamu mau yang mana? Cara pilihnya gimana? Well, gaya ngomong orang Amerika itu dipakai oleh kurang lebih 300 juta orang. Lumayan banyak konten yang disediakan. Dan di UK 60 jutaan. Kalau mau nonton acara yang simple, nonton extras di bahasa Inggris, it's a good show to watch karena ngomongnya pelan. Telephone bill, gas bill, electricity bill. Dan di Australia, I don't know, 25 juta. Sebenarnya sama aja. Yang penting bisa bahasa Inggris, nanti logat itu bisa dipakai di mana-mana. It doesn't really matter what your accent is. Tapi pick one. Karena kalau enggak, nanti kamu bingung. So itu good newsnya. You don't need to learn the rules. Itu hanya bikin kamu lebih lemot. Kamu akan belajar lebih cepat dan lebih natural. Kalau waktu yang kamu tadinya pakai untuk baca grammar, kamu buang itu dan kamu nonton sesuatu di mana bahasa Inggrisnya benar-benar di level cocok, you build from there. Kamu akan belajar grammar secara alami, dapat kosakata baru secara alami. Itu Bapak itu bilang yang paling powerful adalah cerita dan aku percaya itu. Menyerap bahasa Inggris 3 jam per hari, so 1000 divided by 3, 333 hari, 3 jam sehari. So kurang dari setahun lah. Kalau kita cuma 1 jam, okay, mungkin kita 2 tahun atau 3 tahun. You know lah. There you go. Good luck to you and good luck to me. Kamu lihat deh nanti bahasa Spanyolku sebagus apa. Walaupun saya tinggal di Bali.
Okay guys, itu saja. Don't forget to watch Celeb English, and I'll see you next time. Bye guys. And after that, put the snails on, but not sticking them. Okay, Setting- ready? Not gluing the snails on, just joking. So maybe let's keep it safe and make a room.